Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelatihan KSN Matematika untuk materi geometri ya, mengenai garis ya, lanjutan tentang garis ya. Garis bisa di dalam bangun datar segi 4 ya, bisa kubus atau persegi panjang, bisa juga garis yang berada dalam segitiga, bisa juga garis yang berada dalam lingkaran. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 diberikan ya sebuah persegi panjang ABCD memiliki ukuran AB 10, BC-nya 5, titik E terletak pada sisi DC sehingga perbandingan DE dengan EC adalah 9:1. Kemudian titik F pada sisi BC sehingga BF banding FC sama dengan 2:3. Buktikan bahwa garis AF tegak lurus BE. Oke, langsung kita gambar ya informasi yang diberikan. Persegi panjang ABCD ya, AB-nya 10, BC 5, maka panjangnya ada di sisi AB. Ya, anggap aja ini persegi panjang ya. Oke, panjang. Di sini A B C D. Ya. Panjang AB-nya 10. Nah, BC-nya 5. Ya, lebarnya 5. Nah, seperti ini. Kemudian ada titik E pada DC dengan perbandingan 9:1. DE banding EC 9:1. Jadi jelas karena di sini 10, 9 tambah 1 kan 10, maka pasti D ke E ini 9 panjangnya. E ke C 1. Kemudian titik F pada sisi BC, di mana BF banding FC sama dengan 2:3. B ke F2 ya 2 bagian, F ke C 3 bagian. Ya, katakanlah di sini. Nah, dengan panjang BC 5 maka jelas ya B ke F-nya 2. F ke C-nya 3 ya, kalau dijumlahkan jadi 5. Nah, dari sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa garis AF dengan BE itu tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kita arahkan untuk mencari gradien ya, baik gradien AF maupun gradien BE ya. Kalau tegak lurus maka perkaliannya harus sama dengan min 1. Nah, itu arahnya harus ke sana. Oke, kita cari ya, ini garis AF. Garis AF dengan BE. Buktikan dia tegak lurus. Ya, apakah dia tegak lurus? Kita cari gradiennya ya. Tanpa mengurangi keumuman, anggap aja titik A ini ada di koordinat 0,0. Maka dengan panjang AB 10, pastinya titik B itu ada di koordinat 10,0. Ya, kemudian titik F ini ada di koordinat 10,2. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu satu lagi, titik E ada di koordinat 9 ya, karena DE ini sama dengan titik ini ya, 9 nih. 9,5 titik E, 9,5. Nah, sehingga dari sini dapatlah gradien dari garis AF. Rumusnya jangan lupa delta Y per delta X. Ya. AF berarti 2 kurang 0 dibagi X-nya, delta X-nya 10 kurang 0. Ya, jadi sama dengan 2/10 atau 1/5. Sementara gradien dari garis BE, ya, gradien BE. Ya, B ke E, berarti E ini bagian untuk titik yang kedua. Delta Y per delta X, Y2 kurang Y1 berarti 5 kurang 0 dibagi 9 kurang 10. Nah, maka dapatlah 5 dibagi min 1 atau min 5. Nah, dari sini kalau kita kali gradien dari garis AF dengan gradien dari garis BE, ini hasilnya sama dengan min 1. Ya, sehingga kesimpulannya terbukti. Ya, terbukti bahwa ya, garis AF ya, dengan garis BE ini tegak lurus. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diberikan segi 4 ABCD dengan dibagi menjadi 12 buah persegi yang sama. Ya.
panjang AB 4. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, berarti satu satuan setiap persegi. Panjang BC-nya 3. Pertanyaannya AB4, BC3. Pertanyaan luas irisan ya segi 4 DFG dengan segitiga ABC. Berarti ini yang diiris nih hasilnya bentuknya segitiga ini ya. Nah, ini yang ditanya. Arsiran ini antara segitiga ABC dengan segi 4 DEFG. Ya, berpotongan antara AC dan DE katakanlah di titik P. Ya. Oke, hitam aja deh. Kemudian perpotongan antara FE dengan AC adalah di titik Q. Ya. Jadi yang dimaksud adalah segitiga PQE. Ya, luas segitiga PQE yang ditanya. Ya, karena segitiganya siku-siku, jelas rumusnya setengah kali alas, alasnya panjang PE. Ya, panjang PE dikali panjang QE. Ya. Oke. Nah, tugas kita mencari panjang PE berapa, panjang QE berapa. Nah, untuk mencari panjang PE berapa, kita tentukan di mana posisi P dan Q. Oke, kita tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan titik A ini adalah titik asal dari koordinat kartesius 0,0 gitu ya, titik asal. Maka dengan panjang AB 4 sehingga B ini ada di koordinat 4,0. Titik C ada di koordinat 4,3 ya, karena panjangnya 3 nih, B ke C. Nah, jelas sekali ya, gradien dari AC adalah 4/3. Gradien AC sama dengan 4/3. Karena AC, garis AC ini melalui 0,0, maka persamaan garis AC, ya, garis AC memiliki persamaan Y sama dengan 4/3X. Ya, ini garis AC ya. Garis AC memiliki persamaan Y sama dengan 4/3X. Nah, kalau kita perhatikan titik D ini, ya kan yang namanya P ini perpotongan DE dengan AQ. Berarti D ini kan ketika nilai Y sama dengan 1. Nah, ketika Y1 berapa nilai X-nya? Itu untuk mencari P ya. Jadi ketika Y sama dengan 1, ya, maka kita dapat 1 sama dengan 4/3X. X-nya adalah X milik P. Ya, maka dapat XP-nya adalah 3/4. Nah, ini posisi titik P ada di koordinat titik P, berarti ada di koordinat 3/4 ya, bagian X-nya, Y-nya jelas 1 ya. Nah, ini koordinat titik P. Kemudian koordinat titik Q. Kalau titik Q jelas ya, terjadi ketika X-nya sama dengan 3. Ya, di posisi X sama dengan 3, 0, 1, 2, 3. Nah, tinggal Y-nya. Nah, posisi Y-nya di mana? Oke, kita cari. Nah, dari persamaan AC juga, ketika X-nya 3, maka dari persamaan AC, Y sama dengan, nah, Y-nya adalah Y milik Q ya. Nah, Y sama dengan 4/3 kali X. X-nya 3. Nah, X-nya 3. Maka kita dapatkan, terbalik ya. Ini gradiennya bukan 4/3, tapi 3/4 kan deltanya per delta X. Ya, 3/4. Ya. Nah, ini salah semuanya, sorry. Ada sedikit kekeliruan ya. Oke, 3/4 ya, delta Y per delta X, jadi 3/4. Jadi garis AC adalah Y sama dengan 3/4. Oke, ketika Y nya 1, maka 1 sama dengan 3/4 XP. XP nya jadi 4/3. Maka titik P ada di koordinat 4/3,1. Kemudian untuk mencari Q, X-nya 3, maka Y-Q-nya sama dengan, masuk ke persamaan 3/4 kali X. X-nya 3, maka Y-Q-nya sama dengan 9/4. Ya, 9/4. Nah, sehingga koordinat titik Q ada di koordinat 3, Y-nya 9/4. Nah, dari sini dapat rumus ya panjang PE dan QE.
Jadi luas segitiga PQE sama dengan setengah kali panjang PE. Nah, panjang PE itu terjadi di Y sama dengan 1, berarti kita tinggal ambil X-nya aja. Ya, jadi X milik E, ya, X milik E, ya, X milik E dikurang oleh X milik P. Kalau panjang QE terjadi ketika X-nya 3, jadi kita tinggal lihat Y-nya saja. Ya, Y milik Q dikurang oleh Y milik E. Nah, maka dapatlah hasilnya setengah kali XE itu adalah 3 dikurang SP-nya adalah 4/3 dikali YQ, nah, Q 9/4 dikurang YE 1 ya, dikurang 1, maka kita punya hasilnya setengah dikali 5/3 ya, dikali 5/4, maka hasilnya terluas segitiga PQE sama dengan 25/24. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada persegi ABCD dengan panjang, ya, persegi ABCD panjang sisinya K, ya, persegi berarti panjang dan lebarnya sama ya. Terdapat titik P dan Q yang masing-masing pada sisi AB, berarti P pada AB, kemudian Q berarti pada BC. Dengan perbandingan AP banding PB 2/1, sementara BQ banding QC 3/1. Garis DP dan AQ berpotongan di titik R. Ya, DP AQ berpotongan di R. Pertanyaan, luas segitiga ARP berapa? Nyatakan dalam bentuk K. Oke, jadi informasi yang diberikan ini kita coba untuk di sketsa ya. Nah, kurang lebih sketsanya seperti ini. Oke, kita tentukan informasi yang diberikan di sini. Panjang A ke B ini K ya. Panjang B ke C juga K karena persegi. Nah, tanpa mengurangi keumuman, titik A kita umpamakan titik 0,0 ya. Nah, kalau seandainya perbandingannya 2/1, A ke P, P ke B, maka panjang AP ya, panjang AP kita tulis saja, panjang AP pastinya sama dengan 2/2 tambah 1, jadi 3 dari panjang AB ya, jadi 2/3K. Sehingga kita bisa tentukan posisi titik P ada di koordinat 2/3K, 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan titik Q ya, perbandingan BQ QC 3/1. Nah, BQ 3 bagian, QC-nya 1 bagian. Maka panjang BQ adalah, panjang BQ sama dengan 3 banding 3 tambah 1 ya, jadi 4 dari panjang BC. Panjang BC adalah K. Nah, maka dari sini karena panjang BQ ada 3/4K, maka titik Q ada di koordinat X-nya 3, X-nya itu K ya. K ya, ini kan panjang K. Panjangnya B ke Q-nya 3/4, jadi 3/4K. Jadi K, 3/4K. Titik D sekarang. Titik D ada di koordinat 0,K. Nah, seperti ini. Nah, titik R ini adalah perpotongan antara garis AQ dengan garis DP. Ya, karena kita ingin mencari luas daerah segitiga ARP. Nah, yang kita arsir ini ya. Nah, yang kita arsir. Ya, nah segitiga ARP. Oke, jadi kita harus tahu dulu ya garis atau persamaan garis AQ. Nah, garis AQ kita cari gradiennya terlebih dahulu. Gradien AQ delta Y per delta X. Ya, Q kurang A ya. Jadi 3/4K dikurang 0. K dikurang 0 dibagi delta X, K dikurang 0. Maka gradiennya ada 3/4K dibagi K, jadi 3/4. Nah, ini gradien dari garis AQ. Maka dapatlah persamaannya Y dikurang Y0, katakanlah 0 aja ya kita. Kanan sama dengan M dikali X dikurang.
Titik apa yang kita gunakan? Titik A, karena kan aki boleh pakai A, boleh ki. Pakai A saja dikurang y-nya 0, x-nya juga 0. Nah, gradiennya adalah gradien aki. Jadi kita punya y sama dengan m-nya 3/4 kali x. Nah, ini persamaan garis aki. Dengan cara yang sama, kita cari gradien dari garis DP. Ya, DP boleh, PD juga boleh. Ya. Oke, gradien DP sama dengan delta Y per delta X, D ke P. Jadi, YP 0, Y dari D adalah K. Kemudian X-nya, delta X-nya 2/3K dikurang 0. Jadi kita dapat min K per 2/3K. Jadi minus 2/3. Minus 1 dibagi 2/3. Jadi minus 3/2. Nah, ini gradien dari garis DP. Nah, maka persamaannya Y dikurang M, X dikurang. Kita gunakan titik P boleh, D boleh. Katakanlah kita gunakan titik D ya, lebih sederhana. 0, K. Berarti X-nya 0, Y-nya K. Nah, dari sini kita dapat M-nya minus 3/2 kali X, Y min K. Jadi persamaan Y sama dengan minus 3/2 X plus K. Nah, ini garis persamaan garis DP. Oke ya, nah tugas kita mencari luas segitiga ARP. Nah, rumusnya adalah segitiga ARP sama dengan setengah kali alas. Alasnya berarti AP ya, panjang AP, dikali tinggi ya, tinggi T aja lah ya dari sini. Berarti tingginya ini adalah nilai Y dari R. Ya, Y dari bagian R ya. Kan tinggi nih. Ya, nilai Y-nya. Ya, Y dari bagian R. Tugas kita akan mencari Y dari bagian R. Oke. Ini setengah kali AP. Tadi panjang AP kita sudah cari ya. Dari panjang AP ini 2/3K. Ya, 2/3K. Nah, tinggal kita mencari nilai Y dari titik R. Oke. R ini perpotongan aki dengan DP. Berarti kita tinggal bikin sama antara Y1 ya, Y dengan aki dengan YDP ya. Y aki sama dengan Y dari persamaan garis DP. Y aki tadi 3/4X. YDP adalah minus 3/2X tambah K. Kita kumpulkan X-nya di kiri jadi 3/4 tambah 3/2 atau 3/4 tambah 6/4 ya. Jadi 9/4. X sama dengan K. Maka X-nya sama dengan 4/9K. Ini baru X-nya. Kalau X-nya 4/9K, maka Y-nya boleh kita ambil salah satu persamaan tadi. Maka Y-nya, ini X-nya jadi XR ya. Nah, titik R kan. Nah, Y-nya sama dengan, boleh gunakan persamaan 1, boleh persamaan 2. 3/4X yang pertama aja ya, lebih gampang. Jadi 3/4 kali X. X-nya adalah 4/9K. Oke, 4-nya coret, maka dapatlah 3/9K. Jadi 1/3K. Ini nilai YR-nya. Jadi tinggi ini sama dengan tinggi segitiga A, PR sama dengan 1/3K. Nah, ketika kita hitung luas segitiga RP adalah setengah kali 2/3, setengahnya coret ya, kali 1/3K. Jadi 1/9K kuadrat. Nah, ini luas segitiga ARP untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di sini ada, saya ambil dari soal OSP tahun 2003. Suatu garis vertikal ya, garis tegak ya, membagi ya, garis vertikal membagi segitiga ya, dengan titik sudutnya segitiga ini ya, segitiganya dengan titik sudut 0,0, 1,1 dan 9,1. Ini titik-titik sudut segitiga ini maksud. Nah, segitiga dibagi dua oleh garis vertikal tadi ya, dibagi menjadi dua dengan daerah luas yang sama. Nah, apakah persamaan garis tersebut? Yang ditanya garis vertikal tadi, persamaannya apa? Ya. Ya, kita umpamakan langkah pertama, kita misalkan garis vertikal yang dimaksud ini, ya kita misalkan ya garis vertikal yang dimaksud garis ya,
garis vertikal mempunyai persamaan, ya, mempunyai persamaan, kita umpamakan X sama dengan K, gitu ya. X sama dengan K, karena kalau garis vertikal ya ada di nilai X ya, X nya konstan. Kalau garis horizontal maka Y sama dengan, ya, Y nya konstan. Oke, kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya, saya besarkan. Oke, seperti ini. Jadi kita umpamakan garis vertikalnya ini adalah X sama dengan K. Segitiga ini maksud adalah segitiga ABC, ya, di mana A itu ada di titik 0,0, B 1,1, C 9,1. Nah, dibagi menjadi dua bagian ya oleh garis X sama dengan K. Nah, sebelum kita bagi, coba kita pengen tahu luas segitiga ABC-nya dulu berapa. Ya, luas segitiga ABC, kita gunakan rumus setengah kali alas. Nah, alasnya adalah BC. Ya, alasnya BC berarti ini pergerakannya karena konstan, Y-nya Y di 1 ya. Nah, yang berubah tuh hanya nilai X-nya saja. Ya, 1 sampai 9, berarti ini 8 alasnya. Tingginya sama dengan 1. Ya, tingginya 1. Nah, maka luas segitiga ABC sama dengan 4. Ya, karena luas segitiga ABC sama dengan 4, maka daerah pertama luasnya 2, daerah kedua juga luasnya 2. Lupa hilang ya. Ya, sama-sama 2 ya luas daerahnya. Oke, sama-sama 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat, katakanlah nih garis X sama dengan K memotong garis AC di titik E, katakanlah gitu ya. Kemudian motong garis BC di titik F, seperti itu misalkan. Nah, sekarang tugas kita mencari luas segitiga EFC, jelas luasnya adalah 2. Nah, tugas kita akan mendapatkan kalau luasnya 2, maka berapa nilai K-nya. Oke, terlebih dahulu kita akan cari koordinat titik E, ya. Nah, titik E ini jelas ada di koordinat X, X-nya K, jadi K, sekian. Tinggal kita mencari Y. Nah, untuk mencari Y, kita mencari dulu garis AC. Ya, garis AC. Nah, garis AC itu rumusnya pasti Y sama dengan M dikali X. Karena dia melalui titik 0,0, jadi sederhana, Y sama dengan MX. Nah, jadi tinggal kita mencari M, berapa gradien dari garis AC. Delta Y per delta X. Ya, 0,0 ke 9,1 jelas. Perubahan Y-nya 1, perubahan X-nya 9. Ya, maka persamaan garis AC adalah 1/9X. Ya, ini garis AC, persamaan garisnya adalah 1/9X. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tentukan ketika X sama dengan K, berapa Y-nya? Kan di titik E ini perpotongan AC dengan garis X sama dengan K. Jadi ketika X sama dengan K, maka Y-nya sama dengan, ya, 1/9 dikali K. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sama dengan 1/9 K. Ini nih Y-nya. Nah, kemudian koordinat titik F. Nah, berarti ini E-nya ada di K, 1/9K. Dan titik F ada di koordinat X-nya sama dengan K, Y-nya sama dengan 1. Jelas kalau F, ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan luas segitiga EFC. Ya, luas segitiga daerah kedua, ya, luasnya tadi sama dengan 2 ya. Karena tadi dibagi 2 menjadi 2 sama 2, kan luasnya 4. Luas segitiga FC itu adalah setengah kali alasnya FC. Ya, dari K ke 9,1. Ya. Panjangnya berapa nih? F ke C. Ya, kalau C 9,1, F ada di K, 1. Ya, yang berubah hanya posisi X-nya saja. Ya, dari K ke 9, maka panjangnya ya 9 min K. Karena Y-nya konstan ya, 1. Kemudian tingginya EF. Ya, dari E ke F. Kita lihat Y, bagian Y-nya. Ya, Y bagian F adalah 1. Y bagian E adalah 1/9X. 1/9K, ya. Nah, ini sama dengan 2.
Oke, dari sini kita coba hitung. Jadi kita kali 2 ruas jadi 4 ya, biar setengahnya hilang. Jadi 9 min K dikali 1 min per 9K jadi 9 min K per 9 ya. Kemudian kita kali 9 kita pindah ruas, jadilah sama-sama 9 min K, jadi 9 min K kuadrat sama dengan 4 kali 9, jadi 36. Nah, dari sini dapatlah nilai 9 min K sama dengan plus minus akar 36 ya, yakni 6. Jadi ada dua nilai K di sini. Yang pertama adalah 9 min K sama dengan 6 ya, maka K-nya sama dengan 3. Atau 9 min K sama dengan min 6, maka K sama dengan 15. Oke, kalau kita perhatikan di sini nilai K itu paling kecil 0, paling besar 9 ya, kan K itu ada di antara titik A sampai C ya. Ya, jadi yang 15-nya tidak memenuhi. Jadi kita ambil K-nya sama dengan 3, sehingga persamaan garis yang dimaksud adalah garis X sama dengan K, K-nya 3. Nah, ini jawabannya X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 inilah yang membagi luas segitiga ABC menjadi luas yang sama besarnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya, diberikan persegi panjang. Nah, persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan A, BC sama dengan B. Jadi ukurannya adalah panjangnya A, lebarnya B ya. Nah, kemudian titik O ini perpotongan kedua diagonal. Ya, berarti diagonal AC dengan BD. Perpanjang sisi BA ya, sehingga AE sama dengan AO. Juga perpanjang diagonal DB ya, sehingga BZ sama dengan BO. Nah, apabila segitiga EZC ini sama sisi, buktikan ya. Yang pertama adalah panjang B sama dengan A akar 3 ya, jadi B sama dengan A akar 3. Yang kedua, garis EO tegak lurus ZD. Oke, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, kita gambar kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari informasi yang diberikan. Ya, gambar seperti ini, boleh dibesarkan juga. Oke, seperti ini. Jadi kita punya segi 4 ABCD. Panjang AB adalah A ya, panjang AB panjangnya adalah A, BC sama dengan B ya, karena O ini tengah-tengah maka pasti AG setengah A, GB setengah A ya. Nah, kemudian perpanjang BA dengan AB beda ya, ini BA berarti arahnya ke A terus ya, dipanjang sehingga AE A ke E sama dengan A ke O. Nah, ini panjangnya sama ya, panjangnya sama, AE sama dengan AO. Juga perpanjang diagonal DB ya, DB perpanjang ke arah B sehingga BZ ini sama dengan BO. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita dapat informasi di soal bahwa A ke B adalah A, B ke C adalah B, ya, ukuran persegi panjangnya. Kemudian informasi juga di sini ada sedikit salah ketik ya, AE sama dengan AB. Ya, AE sama dengan AB. Jadi kalau AB sama dengan A, maka AE juga A ya panjangnya. Ini panjangnya A. Nah, dari sini A ke B A, maka A ke G karena di tengah-tengah maka setengah A. Ini juga setengah A ya. Jadi E ke B sama dengan 2A panjangnya. Oke. Tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan titik E ini ada di koordinat 0,0 titik asal. Maka kita bergerak A satuan ke kanan, nah, dapat titik A. Titik A berarti ada di koordinat A, 0. Kemudian titik G ya, berarti titik G atau B dulu ya. Jadi B berarti ada di koordinat dari E kita bergerak 2A satuan. Maka jadi 2A, 0. Titik C sehingga ada di koordinat karena nilai panjangnya adalah B, maka dari E ke C kita bergerak ke kanan 2A satuan, ke atas B satuan ya, maka C ada di koordinat 2A, B. Nah, kemudian titik D ya, titik D ada di koordinat A, B,
Kemudian titik G. Nah, titik G ada di koordinat A tambah setengah A, jadi 3/2A, 0. Sementara titik O, ya titik pusat center dari persegi panjang ini, dari E ke G 3/2A, kemudian naik ke atas sebesar setengah B, ya setengah B satuan. Jadi titik O ada di koordinat 3/2A, setengah B. Terakhir titik Z. Nah, titik Z ini perpanjangan garis DB dengan OB sama dengan BZ. Ya, sehingga ini kalau seandainya kita bentuk segi 4 juga seperti ini, nah, maka jaraknya sama ya, GB ke B titik ini sama, jadi setengah A juga. Ya. Kemudian dari titik ini ke Z, nah ini sama dengan B ke titik ini, jadi sama setengah B. Ya, setengah A kali setengah B. Oke. Jadi posisi titik Z ada di koordinat A tambah setengah A. Jadi 5/2A, nah karena turun ke bawah jadi minus setengah B. Nah, ini koordinat titik Z. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan panjang B. Ya, panjang B apakah sama dengan A akar 3? Oke, kita diberikan informasi bahwa EZC ini segitiga sama sisi. EZC. Nah, ini segitiga paling luar. Sehingga kita bisa tuliskan karena panjang sisi, segitiga sama sisi, maka panjang sisi ini sama. Ya, katakanlah panjang EC ya sama dengan panjang ZC. Ya. Nah, ZC. Oke, jadi EC sama dengan EZ. Nah, kalau kita kuadratkan, EC sama dengan EZ kuadrat. Nah, kita perhatikan EC, untuk mencari EC, perhatikan segitiga siku-siku EBC, ya, segitiga EBC. Maka kita gunakan Pitagoras, EC kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sementara EZ kuadrat, nah kita perhatikan segitiga siku-siku E. Nah, ini katakanlah titik Y lah ya. EYZ. Ya, jadi panjang EY kuadrat tambah YZ kuadrat. Nah, seperti itu. Panjang E ke B adalah 2A. Jadi 2A kuadrat tambah panjang BC adalah B. Ya, jadi kuadrat. Sama dengan panjang EY. E ke Y ini 2A tambah setengah A, jadi 5/2A kuadrat tambah YZ. YZ ini panjangnya, ya panjangnya bukan posisinya. Kalau posisinya negatif nih, negatif setengah B. Jadi panjang Y ke B adalah setengah B. Tinggal dikuadratkan. Oke, coba kita uraikan, maka dapatlah 4A kuadrat tambah B kuadrat ini sama dengan 5/2A dikuadratkan 25/4A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat. Karena pertanyaannya apakah B sama dengan A akar 3, maka kita kumpulkan B ada di kiri. Kumpulkan B di sisi kiri. Maka B kuadrat kurang 1/4 B kuadrat sama saja 1 dikurang 1/4. Ya, 3/4 B kuadrat. Kemudian yang A kuadrat kita kumpulkan di kanan. 25/4A kuadrat dikurang 4A kuadrat, berarti sama aja 25/4 dikurang 4. 25/4 dikurang 16/4, jadi 9/4A kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan B kuadrat sama dengan, nah, 4 sama 4 bisa dicoret nih ya. Ya, tinggal 9 bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3A kuadrat. Sehingga B-nya sama dengan plus minus akar 3A kuadrat. Ya, karena B itu panjang jadi nggak mungkin negatif ya. Jadi B sama dengan akar 3A kuadrat atau akar 3 dikali A. Atau A akar 3 nulisnya. Oke, jadi terbukti untuk bagian yang pertama. Oke, kita sudah bisa membuktikan yang bagian pertama. Kita lanjutkan untuk membuktikan bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua kita disuruh buktikan tegak lurus garis ZD
ya. Nah, di sini kita hanya mencari gradien dari EO berapa, nah, dan ZD berapa, tinggal kita kali hasilnya apakah minus 1. Oke ya. Oke, gradien garis EO kita gunakan rumus delta Y per delta X. Garis EO berarti dari titik O ke titik E ke titik O. Ya, karena titik E nya 0,0 maka delta Y per delta X nya ya jelas dari titik O ya. Jadi gradiennya setengah B per 3 per 2A. Nah, di sini bagian per 2 nya bisa kita coret ya, karena 1 per 2 dibagi dengan 3 per 2, 2 coret, maka kita dapatkan gradiennya itu B per 3A. Nah, karena kita punya A nya akar 3, B ya, sorry ya, B sama dengan A akar 3, maka menjadi A akar 3 dibagi 3A, A nya coret ya, maka kita dapat gradien EO nya adalah akar 3 per 3, atau bisa juga tulisnya 1 per akar 3 ya. Jadi 3 ini kan akar 3 kali akar 3, coret akar 3 nya. Nah, ini gradien dari garis EO. Kemudian kita tentukan gradien dari garis ZD ya, ZD berarti dari titik Z ke titik D ya. Oke, dari titik Z ke titik D berarti delta Y nya itu setengah B min setengah B dikurang B, jadi minus 3 per 2B. Delta X nya 5 per 2A dikurang A, jadi 3 per 2A. Nah, coret A, 3 per 2 nya kita coret, maka dapatlah gradiennya min B per A. Nah, karena B nya adalah A akar 3, jadi min A akar 3 per A. Nah, di sini A nya kita coret. Nah, maka dapatlah gradien ZD nya min akar 3. Nah, dimana kalau kita kali gradien EO dengan gradien ZD, ini hasilnya sama dengan 1 per 3 dikali min akar 3, jadi sama dengan min 1. Ya, jadi terbukti bahwa garis EO tegak lurus garis ZD. Nah, demikianlah pembahasan untuk materi garis lanjutan.